Selamat siang teman-teman semuanya. Thank you banget udah hadir di tempatnya masing-masing. Jadi hari ini seperti biasa kita akan ada sharing session PM. Minggu ini kita akan dibantu oleh Bapak Ugas untuk sharingnya. Ya, Pak Ugas hari ini mau sharing apa, Pak? Tentang growth hacking, Pak Sebas. Wah, tentang growth hacking, super sekali emang. Kalau lulusan S2 Inggris tuh emang beda bahasannya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ugas. Oke, Bas. Siap. Ini nggak perlu facecam kan ya? Facecam on. Apa on cam? Wajib on cam. Itu pakai yang slide muterin gini ya, apa slide play sendiri. Berarti nanti masing-masing digeser-geser aja sesuai instruksi. Oke. Coba gua mulai dulu ya. Oke, thank you atas kesempatannya teman-teman PM. Jadi izin presentasi terkait dengan weekly PM terkait dengan growth hacking. Jadi sebenarnya idenya gue butuh waktu 4 hari ya nyari tema yang sesuai itu apa. Akhirnya kemarin diputus sempat beberapa ada ya kayak habit gitu, cuman udah diambil sama Rijal gitu. Terus terkait dengan framework bisnis, cuman kayak terlalu standar gitu. Jadi akhirnya coba growth hacking. Dan kemarin juga pas Saskia ngepost tentang growth hacking, gue juga sempat nanya-nanya ke dia sih gitu. Nah, jadi tentang growth hacking. Pertama sebenarnya apa sih growth hacking itu kan? Jadi bisa dibilang ini lebih ke arah mindset gitu ya. Ini mindset bagi setiap entrepreneur atau bagi kita-kita di startup yang memiliki fokus di sustainable growth gitu. Jadi kita di sini pengen accomplish growth lah. Jadi segala aktivitas kita, segala development kita, segala effort kita di campaign, market semacam itu ujung-ujung ke growth gitu untuk mencapai adanya growth yang signifikan. Nah, bedanya apa nih sama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kan ada traditional marketing, which is itu kan kalau di startup nggak works gitu ya, karena traditional marketing itu rata-rata dari company yang budgetnya gede gitu kan. Nah sementara startup kan kebalikannya gitu, which is mereka budgetnya sangat kecil. Jadi mereka pengen coba segala macam alternatif ya buat inisiatif buat naikin growth mereka tanpa melalui channel-channel tradisional yang dilakukan oleh company-company pada umumnya. Nah, ini juga dari Damasio 2021. Jadi the main goal of growth hacking itu untuk mencari core value yang bisa deliver oleh company gitu. Misalnya untuk terkait dengan customer experience maupun dengan value yang akan kita sampaikan ke customer itu seperti apa. Oke, di slide berikutnya. Nah, jadi kalau ini versi gua ya, gua kemarin sempat nyari-nyari. Jadi ada 3 sih poin yang bisa di-highlight dari growth hacking. Pertama, kita di startup ini sebenarnya mesti wajib ya, kudu banget untuk bisa mengetrack semua aktivitas users. Jadi ya dari dia masuk, dari install, terus dia dari masuk ke apps kita misalnya, terus dia ngapainnya di dalamnya gitu. Berapa lama itu mesti ke monitor. Nah, makanya di kita, di Aling aja nih, kemarin juga udah mulai ya mix panel gitu kan, which is itu sangat penting banget gitu. Kedua, untuk setelah kita tahu nih, kita punya data terkait dengan aktivitas users kita di monitor, terus kita pengen ada inisiatif-inisiatif baru gitu kan. Nah, ini bisa dibilang hasil kolaborasi dari misalnya kita ya di tim produk, dengan tim marketing, maupun dengan tim coder gitu, atau tim tech lah gitu, tim tech. Kenapa nih? Karena dari sini lahir gitu, misalnya marketing punya inisiatif-inisiatif yang kreatif gitu, ide-ide kreatif. Terus produk bisa visibility-nya. Kayaknya gue ada nih naruh di backend gitu misalnya, atau di frontend kita perbaikan atau semacamnya. Nah, nanti coder yang akan coba generate itu semua gitu. Jadi ini sebenarnya kolaborasi dari 3 core divisi ini kalau menurut gue. Terus yang ketiga, kita akan fokus ke new users based acquisition. Jadi again, karena ujungnya growth, kita mesti memperbanyak user growth-nya gitu. Nanti ada contoh-contohnya beberapa gue coba tampilin di sini. Oke, next slide selanjutnya. Nah, masalahnya gimana caranya kita ngasih customer sementara resource kita terbatas. Nah, inilah akhirnya muncul terminologi growth hacker, growth hacking. Gimana caranya kita bisa mendisrupt teknik-teknik marketing yang lama
dengan cara-cara yang mampu untuk bisa di-trace. Jadi growth. Ya, ini ada yang kenal nggak nih siapa nih? Mungkin Mas Adam tahu ya, Mas Adam. Ada yang kenal nggak? Nggak ada. Jadi ini ya CEO-nya dari itu kalau misalnya kata buku ini ya, CEO-nya dari iGrow. Jadi dia berpendapat bahwa growth hacking itu untuk memperbaiki user acquisition dengan research yang terbatas dan seluruhnya dapat dimonitor, which is agree gue juga. Oke, next. Jadi kalau berdasarkan dari si growth hacking Ryan Holiday, jadi Ryan Holiday itu bikin buku namanya Growth Hacking. Itu ada 3 gitu. Untuk lo bisa growth hacking itu stepnya apa aja sih gitu. Yang pertama, lo mulai dengan MVP atau product market fit gitu. Nah, bedanya apa sih product market fit dengan produk yang udah jadi gitu kan. Nah, itu ada contohnya gambar donat kan. Ibaratnya lo punya prototype gitu ya, donatnya which is masih mungkin berupa sketsa atau lo crappy produk lah. Donatnya yang masih adonan gitu, jelek banget ibaratnya. Nah, akhirnya lo coba bikin basic MVP-nya, ya, which is mungkin donatnya masih donat tawar gitu ya, belum ada topping atau apa. Nah, kalau udah produk jadi kan yang lo kasih topping, lo hias-hias dan semacamnya. Nah, untuk growth hacking itu at least ketika lo mau go to market, lo mulai dulu nih dengan MVP gitu. Jadi kita nggak usah cari produk yang udah tahap ideal gitu. Nanti seiring waktu kita akan coba itu dengan melalui feedback dari users. Nah, once lo udah mulai dengan MVP lo coba nih mulai mikirin, gue kira-kira bisa growth hacknya kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang tadi udah disinggung sebelumnya gitu. Kayak ibaratnya bendulan ini gitu. Bendulan ini ibaratnya kita gerakin satu, tapi gimana caranya bisa ngegerakin semuanya. Itu kan sebenarnya inti dari growth hack kan itu. Nah, ini di sini di buku ini dijelasin ada playbooknya gitu. Jadi lo coba tes, track, dan scale. Jadi melakukan tes apapun itu. Nanti gue kasih contoh kayak misalnya di Airbnb gitu ya. Ada beberapa tes yang mereka coba. Dari tes itu kemudian lo track gitu. Makanya kenapa gue sangat meng-highlight bahwa tracking dan monitoring panel gitu ya, tools itu sangat penting banget di sini. Dan yang ketiga scale. Dari hasil tracking itu, lo bisa scaling nih. Oh, kira-kira kalau gue mau bikin multiply 2 kali lipat tuh kayak gini, fitur ini yang di-highlight gitu. Atau flow ini yang di-highlight dan seterusnya. Nah, selanjutnya, coba lo fokus ke users yang memiliki high retention. High retention itu yang berarti users yang stick kepada produk lo ya. Dan akan gunain dalam waktu dekat. Nah, ini gue pakai ilustrasi yang Coca-Cola sama Ronaldo yang lagi rame ya. Jadi jangan sampai produk lo tuh salah sasaran lah. Dalam hal ini Ronaldo yang nggak suka Coca-Cola gitu. Nah, dengan lo menggabungkan 3 poin ini gitu ya. Kalau digabung itu maka akan menjadi namanya going viral. Which is ini adalah goals dari growth hacking ini. Apa itu going viral? Nah, ini gue mengutip perkataan dari Jonah Berger, salah satu profesor di Wharton. Dia punya buku, mungkin kalau yang marketing tahu namanya Contagious ya. Itu dia sharing tips dan triknya step-step apa aja biar bisa bikin viral. Jadi yang kita ketahui viral itu bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan gitu atau magic gitu atau apa gitu kan. Jadi emang ada sainsnya di balik kenapa sesuatu bisa viral gitu. Baik itu kenapa omongan orang pada ngomongin dan kenapa orang-orang pada nge-share gitu. Tapi at the end, in summary, ujung-ujungnya adalah memang produk yang diomongin dan di-share itu adalah produk yang worth other sharing gitu. Jadi untuk menuju situ kita juga mesti nyiapin produk yang emang udah siap nih buat jadi omongan lah ibaratnya kurang lebih. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini kalau growth hacking selain dari framework yang disampaikan oleh Holiday tadi, ini juga growth hacking framework yang disampaikan oleh Dave McClure atau founder dari 500 Startups di 2007. Namanya bisa dibilang ARRR gitu, framework atau karena ribet bacanya jadi disingkat Pirate Matrix. Nah, apa sih matrix ini gitu? Jadi matrix ini sebenarnya matrix yang mengcover, mengkolek dan mengimprove seluruh user journey. Nah, di matrix ini kita bisa ngelihat nih key performance indikatornya yang kira-kira memberikan value creation yang lebih itu apa gitu di masing-masing tahapannya. Selain itu, dengan kita berfokus di metrik tersebut, kok Panji ketawa? Kenapa ini Panji? Selain itu, kalau misalnya kita berfokus di metrik tersebut, kita bisa ngelihat kesehatan dari bisnis kita. Jadi kita bisa menganalisis masing-masing step yang kira-kira perlu di-highlight dan kira-kira perlu di-rework lagi itu apa. Dan kedua,
karena matrix ini benar-benar menggunakan data gitu. Jadi kita benar-benar on data gitu, data driven gitu. Kita bisa melihat mana matrix yang kurang berjalan gitu. Jadi kita bisa fokus. Nah, matrix itu AAR ini ada acquisition, activation, retention, referral sama revenue. Nah, ini sebenarnya sifatnya funnel ya. Jadi dari acquisition itu 100%, nanti ke revenue itu ya bisa dibilang cuma 1%-nya gitu misalnya. Jadi kayak mungkin kayak Sebas sama Korea kan sering bikin tuh yang funnel analysis kayak gitu kan. Nah, ini kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi dari tahap acquisition kita bisa asumsi 100% users itu yang masuk ke apps kita ya. Nah, ini ada parameternya gitu. Jadi all of the channels used to introduce people to your product. Misalnya apa? Kayak misalnya visit apps gitu, atau dia stay-nya 1 menit dulu gitu, kayak baru coba-coba gitu kan, atau install lah paling gampang. Nah, measurement-nya apa? Ya misalnya berarti channel yang mendrive most traffic. Jadi misalnya dari apakah user ini datang dari Instagram, apakah user ini datang dari YouTube Ads, atau dari referral, atau dari mana gitu. Jadi semua channel yang membawa users itu datang ke aplikasi kita gitu, atau platform kita. Atau bisa dibilang juga dari jumlah downloads gitu kan. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, si activation. Activation-nya bisa bilang, ini gue sempat survei ke beberapa gitu ya. Jadi dari matrix ini rata-rata orang naruh dari 100% tuh ke 25% gitu. Ada juga yang ke 50 gitu, tapi rata-rata 25% yang activation. Nah, di sini user sudah mulai merasa experience-nya kayak gimana sih gunain aplikasi ini gitu, atau aha momennya gitu lah. Nah, di sini misalnya dari user sudah mulai subscribe gitu, atau mulai sign up gitu kan, kayak oke, gue mau coba produk ini nih, yaudah gue free trial dulu deh gitu. Nah, cara ngukurnya gimana? Kita bisa lihat dari screen per session. Jadi mungkin si users itu lama di fitur apa gitu. Oh, berarti usersnya lagi menikmati fitur itu gitu. Atau mungkin juga user itu lagi bingung di fitur itu. Nah, ketika udah mulai merasa ini oke nih, bisa gue coba gitu kan. Nah, dia pasti 8% itu akan datang lagi gitu lah. Nah, di sini users mulai interest nih, showing continue interest. Misalnya dia visit app 3 kali selama sebulan. Nah, parameter gimana ngitungnya? Kita bisa lihat dari churn rate-nya gimana. Bentar lo, ini sinyalnya lagi gangguan bentar. Oke, lanjut ya. Tadi sinyalnya lagi gangguan. Jadi kita bisa lihat dari churn rate-nya atau active users-nya, mana active users yang kita sering monitor, atau cohort ya. Mungkin lebih tepatnya cohort sih kalau menurut gua, karena cohort itu kan akan membandingkan users yang dari awal minggu pertama, tapi di minggu kedua dia akan transaksi lagi apa enggak gitu. Nah, kemudian referral, dia akan mencoba merekomendasikan ke orang-orang gitu. Lo coba dong ini gitu. Jadi kita bisa dilihat di sini dari net promoter score ya. Jadi kalau terkait referral ini ada matriksnya sendiri cara ngitungnya, maupun dari jumlah invitation yang dikirim, atau dari rating dan review ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di Agoda gitu, atau di Google Play kan ada ratingnya yang mereview kan. Itu kan secara nggak langsung orang akan baca dan akan menunjukkan referensinya ya. Kalau orang positif berarti orang akan cenderung mencoba, oh ini bagus ya udah gue coba install. Dan terakhir adalah revenue. Nah, jadi bayangin dari 100% itu yang kontribut ke revenue itu cuma 1%. Revenue itu bisa dibilang orang yang spending money di aplikasi kita gitu. Atau dalam hal ini orang tersebut sudah mengkonfirm gitu bahwa oke, gue udah paham produk lo dan gue mau ngebayar produk lo gitu. Akhirnya dia misalnya ikut purchase payment, misalnya kalau main game gitu kan ada yang ya udah beli koin gitu ya, beli apa stiker dan semacamnya gitu kan. Nah, itu orang udah karena udah buy in dan udah mengkonfirm bahwa value aplikasi kita itu udah masuk ke mereka, jadi mereka mau untuk purchase. Ngukurnya ya simple average revenue per users. Oke, next. Nah, ini kita langsung aja ke first study case-nya. Jadi gue ngambil contoh di sini adalah Dropbox ya. Jadi quick facts-nya pertama, jadi di 2008 Dropbox itu cuma punya 100.000 users nih, register users. Tapi setahun kemudian langsung ngelonjak ke 4 juta users. Bahkan di 8 tahun berikutnya udah sampai 40 juta users dan mengenerate revenue $1 billion. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, ini Dropbox grew 3.900%. Jadi pertama-tama, nih mungkin teman-teman bisa zoom sendiri ya. Ini tahun 2006 ya. Si pendirinya itu gue lupa namanya siapa, dia coba bikin cloud storage kan. Terus di challenge sama si
sama si pada dia mau ikut funding gitu kan, ditolak. Kan ada banyak, ada 12-an atau ada banyak lah, udah ada close kompetitor yang lain. Nah, kemudian Dropbox coba nih bikin MVP-nya gitu. Jadi di MVP-nya ini dia ngeposting ya di Hacker News gitu terkait nih, kayak lo lihat judulnya kan, Dropbox throw away your USB drive gitu. Nah, dia posting tuh, terus dia kirim link buat orang-orang install Dropbox. Nah, terus ada feedback dari orang ini kan, mendingan lo take out deh si kata-kata throw away your USB-nya dan semacamnya gitu. Jadi dia mendapat feedback yang berkualitas lah dari forum tersebut. Kemudian dari situ dia belajar nih, nggak apa-apa gue bikin MVP, toh gue dapat lesson learn gitu kan, daripada gue nggak bikin ibaratnya. Habis itu yang terakhir, know your target audience, dan kita cari tahu sebenarnya mereka butuh apa sih kayak gitu. Setelah dia dapat feedback dan ngecoba rapihin ya, jadi dia mulai ngerapihin. Akhirnya di 2008 dia mencoba, setelah dapat beberapa funding ya, ini masih awal-awal funding awal, dia coba nih PD kan udah dapat budget, akhirnya dia coba hire beberapa PR, beberapa marketing VP, terus beli AdWords dan semacamnya gitu kan. Jadi dia ibaratnya bikin launching gede-gedean gitu. Nah, ternyata abis launching dia analisis hasilnya, cost per acquisition-nya gede banget gitu kan, 200 users gitu, 200 per dolar gitu. Sementara harga produknya dia cuma $100 gitu, which is kan lebih banyak cost-nya ya dibanding harga produknya dia gitu. Jadi di sini dia ngerugi lah. Dia ngerugi dan dia belajar banget di sini. Nah, habis itu dia menganalisa bahwa AdWords ini bukan masalahnya gitu, tapi dia lebih ngelihat kayaknya orang-orang tuh masih belum tahu gitu, user journey orang tuh makan Dropbox tuh kayak masih belum firm lah. Akhirnya dia analisis sendiri, tipikal Dropbox user tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi mungkin beberapa user mereka sering dengar Dropbox tapi dari temennya, dari blog semacamnya. Teman dia nyadar, gue kayaknya nggak butuh ini sih gitu. Tapi setelah dia coba-coba, ternyata keren juga nih barang gitu kan. Habis itu dia kayak, wah ini gokil banget, dan dia mencoba merekomendasikan itu ke teman-teman. Nah, setelah belajar dari funnel ini, dia mencoba analisis bahwa ini kayaknya kalau kita bikin gamification dengan referral itu bisa jalan gitu. Nah, akhirnya dia coba bikin seperti ini. Dia coba bikin referral program di mana referral itu benar-benar sesimpel, kan biasanya kalau referral itu banyak embel-embel gitu ya, kayak banyak ABC-nya, banyak SNK-nya, dan kadang-kadang kan ngandung kayak penipuan dan semacamnya. Cuma kalau Dropbox itu benar-benar sesimpel lo ngirim ke orang, kalau orang itu activate, kemudian lo bakal dapat tambahan 16 GB, dan itu terwujud gitulah. Jadi sesimpel dia bikin gamification kayak upgrade account dapat 50 GB, referral ke orang dapat 16 GB dan semacamnya. Nah, dari sini karena dia bikin sesimpel, ternyata funnel yang perlu di rework itu adalah di funnel referral tadi gitu, kalau kita ngaca ke AR framework tadi ya. Berarti dari sini akhirnya dia mengenerate growth hacking mereka. Nah, lain halnya juga dengan Airbnb gitu. Jadi Airbnb ini teman-teman udah pada tahu, quick facts-nya itu jadi di tahun 2008 mereka sempat ya, sebelum mereka gede banget tuh sempat jualan sereal gitu. Jadi lucunya mereka jualan sereal pada saat Obama sama McCain campaign. Nah, dari hasil jualan sereal ini mereka dapat 30.000 US dollar lah untuk funding awal-awalnya. Jadi pada awalnya cerita kayak gimana? Jadi si Airbnb ini dari dua orang mahasiswa ya, dia merasa stuck gitulah, standar lah ya, kayak life quarter crisis lah mungkin bisa dibilang. Terus dia ngelihat ada conference di San Francisco. Nah, dia mikir di San Francisco kan tempatnya padat ya, padat, terus hotel-hotel udah pada penuh. Dia mikir, ya udahlah, bagi orang-orang yang ikut conference tapi nggak mampu bayar hotel, ya udah nih nyewain kamar dia aja gitu kan, nyewa di kamar dia. Akhirnya dia bikin simple website di situ. Nah, akhirnya ada nih 3 orang yang mau nyewa di ruangannya dia, which is bayarnya $80 tadi itu. Nah, dari situ ide tersebut dia coba generate, kayaknya oke juga nih kalau kita bikin platform yang gede gitu kan. Ya udah, akhirnya dia coba bikin salah satu websitenya gitulah. Nah, cuman pada saat dia udah dibikin website itu belum berjalan optimal gitu. Makanya di tahun 2008 ini dia mesti bikin general campaign lagi nih, yang tadi gue bilang, bikin jualan si serial ini gitu. Nah, terus lanjutannya kayak gimana? Mungkin kita bisa lihat langsung di videonya. In 2009, Airbnb was trying to take off in New York City, but was struggling to get guests.
Looking at the 40 NYC listings on their platform, the founders noticed that hosts were snapping amateur shots on their phone cameras with low resolution and bad angles. Debia and Chesky jumped on a flight to New York, rented a $5,000 camera, and took professional photos of all their listed properties for free. Although this strategy wasn't exactly scalable, it helped Airbnb double their weekly revenue in New York practically overnight. Oke, jadi bisa dibilang itu salah satu growth hacking yang cukup berhasil. Dia sempat bikin ngelihat ya, salah satu orang-orang tuh kalau pada ngepost foto itu fotonya berantakan gitu kan. Foto berantakan, terus nggak jelas, low resolution dan semacamnya. Akhirnya dia gregetan, terus dia ngeliat nih kayaknya kalau dirapiin bisa jadi yang bagus gitu lah. Nah akhirnya dia terbang nih ke New York gitu kan. New York sesimpel dia nge-hire fotografer di New York gitu, yang fotografer profesional. Terus dia datangin nih tenan-tenannya dia. Terus dia bilang, gue janjiin deh lu gue fotoin gratis gitu kan. Nah dari sini karena gratis ya siapa yang nggak mau sih gitu kan. Akhirnya difotoin lah gratis. Jadi kan tampilannya yang sering kita lihat sekarang lah udah jadi standar di mana-mana ya. Kalau terkait foto-foto gini kan. Gitu. Nah ini yang gue demen nih. Jadi sesimpel kita ngeganti foto aja gitu ya, foto produk kita itu bisa nge-generate growth hacking sampai signifikan gitu. Jadi start di sini akhirnya jadi multiply. It helped Airbnb double. Nah bahkan di New York sendiri meningkatkan 2 kali revenue setiap minggunya. Gitu. Their weekly revenue in jadi New growth York hacking itu bisa dibilang ya emang banyak channel yang mesti kita optimalin dan kita mesti jeli di step atau funnel mana yang mau kita optimalin. In 2009, Airbnb was trying. Nah, Airbnb. Ini lanjutannya di salah satu growth hacking yang bisa dibilang ya kalau gue kemarin sempat googling itu salah satu growth hacking terbaik di dunia tech itu sepanjang masa gitu. Yang nggak kepikiran lah gitu. Kita lihat dulu ya. Orchestrated one of the most infamous and brilliant growth hacks in tech history. The team realized that most of their target audience, people who needed lodging but didn't want to stay in hotels, was on the classified ads website Craigslist. So, Airbnb found a way to automatically cross-post all Airbnb listings to Craigslist. Because Airbnb offered free professional photography at the time, Airbnb posts on Craigslist naturally stood out. People who clicked on the posts would be rerouted to the official listing on Airbnb.com. Although Craigslist eventually caught on and disabled this hack, hundreds of thousands of people had already discovered Airbnb, and these happy customers started going straight to Airbnb for future lodging needs. Oke. Jadi di videonya itu si Airbnb ini jadi ada platform namanya Craigslist. Nah Craigslist itu kayak apa ya? Mungkin OLX ya, bisa dibilang OLX, tapi ya versi Amerika jadul gitulah. Nah itu semua iklan-iklan ada di situ gitu. Nah si Airbnb ini, orang-orang Airbnb ini berhasil nge-hack gitu ya. Ibaratnya naruh iklan Airbnb di platformnya Craigslist gitu. Meskipun ini sebenarnya bisa dibilang ilegal gitu ya. Cuman karena tadi gue bilang growth hacking itu antara marketing, produk sama si coder gitu ya. Nah, si tim coder itu canggih gitulah. Dia bisa masuk ke Craigslist sehingga naruh referensi. Jadi ketika orang masuk ke Craigslist ini, itu akan muncul iklan Airbnb. Dan ketika orang ngeklik itu, maka akan muncul lah si Airbnb itu kayak gitu. Airbnb found a way to automatically at the time. Nah, Airbnb posts on Craigslist karena Craigslist kayak gini tampilannya ini sebelah kanan cuman banyakan letter gitu ya, terlalu wordy, sementara Airbnb bisa nampilin foto-foto yang bagus dan semacamnya. Jadi ngebuat orang-orang tertarik gitu kan. Stand out nih lah beda. Actually stood out. People who clicked on the post would be rerouted to the official list of this hack. Nah, terus nggak lama Craigslist tahu kan, wah ini nggak boleh nih karena kan masuk ke gua tiba-tiba gitu kan. Nah akhirnya Craigslist coba nutup tuh iklan Airbnb, tapi udah terlanjur viral duluan, orang-orang udah pada nikmatin lah, oh ada Airbnb nih, bagus nih kayak gitu. Nah ini yang kemudian bisa jadi viral. Tuh kurang lebih dari contoh Airbnb. Nah kemudian ada beberapa contoh lainnya juga yang bisa dibilang success story dari masing-masing aplikasi ya. Kayak pertama dari Twitter. Jadi Twitter tuh menemukan bahwa growth hackingnya dia ketika orang udah follow 30 follower, dia udah follow ya 30 orang gitu, akan besar kemungkinan bagi dia untuk balik menggunakan Twitter gitu. Jadi kenapa si Twitter ini ketika kita onboarding
atau awal mulai dia selalu nyaranin suggest follow popular account gitu. Karena dia ada hitungannya sendiri gitu. Dia sampai algoritmanya kalau udah sampai 30 maka dia akan lebih stay menggunakan Twitter. Begitu juga dengan Facebook gitu. Jadi dia nemu aha momennya ketika follow add friend ya 7 friendnya dalam 10 hari gitu. Makanya kenapa Facebook pada saat kita onboarding itu atau sign up dia selalu mencoba nge-sync email kita ke email ya, akun Facebook kita dengan email. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita dapat circle friend kita gitu. Nah, begitu juga dengan BuzzFeed gitu. Jadi mungkin pada belum tahu ya BuzzFeed atau dikit yang tahu gitu. Jadi BuzzFeed ini ya bisa dibilang kayak platform media ya, media platform 9gag lah gitu. Kayak 9gag, nah ini ada BuzzFeed juga terkait berita-berita atau konten sharing. Nah, dia tuh bisa sampai mengetahui kira-kira konten apa sih yang ngebuat orang bakal ngeklik dan ngebuat orang bisa nge-share. Nah, contohnya apa dari BuzzFeed ini? Contohnya pertama mungkin ada meme ya. Meme yang anak kecil foto sambil nyengir di depan rumah yang kebakar kayak gitu. Nah, itu salah satu konten dari BuzzFeed. Kemudian yang viral juga di 2015, cuman karena masalah foto ya, foto yang masalah dress itu kan. Ini warnanya warna putih emas, white and gold atau biru gitu. Mungkin pada ikutin waktu itu tuh, zaman-zaman itu tuh. Nah, itu juga salah satu konten hasil analisis dari BuzzFeed ya yang di-post di platform BuzzFeed sehingga menjadi viral. Nah, ini contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang udah mempelajari gimana cara growth hacking sehingga mereka mendapat pakemnya sendiri gitu. Dan disclaimer-nya, pakem ini sifatnya adjustable dalam artian belum tentu sukses ketika direplicate di platform yang lain gitu. Jadi kita mesti tahu sendiri, analisis sendiri sesuai dengan produk dan value kita yang kita punya apa untuk ditawarin ke customer. Nah, ini terkait dengan weekend references yang bisa gue propose sambil mengisi weekend teman-teman besok ya. Jadi kalau misalnya terkait growth hacking, gue bisa rekomendasiin kalau film, ini sebenarnya bukan film terkait tech ya. Cuman kalau secara mentally, lo bisa ngelihat dari si Brad Pitt ini di Moneyball. Filmnya gimana caranya si Brad Pitt ini as a manager dari baseball, itu menggunakan analisis ya. Jadi kalau lo mau beli pemain gitu kan, mau beli pemain misalnya PSG gitu, mau beli Neymar gitu misalnya, mungkin ya masalah beli aja gitu karena banyak duit. Tapi Brad Pitt enggak gitu. Brad Pitt di Moneyball ini dia coba dengan budget terbatas, dia membeli pemain-pemain yang bisa dibilang terbuang gitu ya. Tapi dari si Jonah Hill itu nge-provide data-data terkait dengan statistik pemain tersebut gitu. Pemain ini cocoknya bola-bola atas gitu. Jadi kalau ketemu lawan A, lo pasang nih dia sebagai pemukulnya gitu misalnya. Nah itu dibahas di sini nih. Ini menurut gue film keren banget untuk terkait dengan ngebentuk mental growth hacking. Nah kemudian untuk bukunya, ini yang gue bisa saranin terkait growth hacking. Tadi ya Ryan Holiday yang gue rujuk di presentasi ini. Kemudian untuk YouTube, ya sebenarnya bisa simple naruh growth hacking sih gitu. Cuman ini yang gue ambil ya dari Airbnb, Famous Growth Hacks, sama Growth Hacking by Ryan Holiday, summary-nya. Gitu aja mungkin presentasi dari gue. Thank you atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih. Kembali ke Sebas. Ya, terima kasih Bapak Ugas. Applause dulu. Oke, mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Ayo, yuk ditanyakan. Nggak usah lah. Tidak secepat itu. Nah, muda. Gas, gue mau nanya. Kan tadi kan lo udah nge-provide tuh apa itu growth hacking sebenarnya, terus kayak contoh-contohnya kayak gimana gitu kan. Nah, yang gue belum dapat adalah gimana sih cara kita as company gitu kan, atau SPM dia kita menemukan growth hacking terhadap produk kita sendiri kayak gitu, kayak ini lo apa namanya, ini lo growth hackers yang ngebuat produk kita bisa tiba-tiba bisa nge-fly kayak gitu, this is the turning point kayak gitu. Nah itu ada ininya nggak sih, ada kayak step-stepnya kah kayak gitu, atau how to generate the ideation kah kayak gitu. Oke, Bas. Siap.
Kalau versi gue ya, yang ini gue juga rasa mungkin di kita belum jalan ya. Itu terkait yang ini sih AR framework itu yang bisa gue propose. Kenapa? Karena bisa dibilang ya kalau gue ngobrol sama teman-teman gue gitu, itu mereka rata-rata udah mulai nerapin nih, misalnya di startup lain gitu ya. Itu udah mulai nerapin pakai framework ARRR ini gitu, si Pirate Matrix. Jadi mereka benar-benar terukur gitu. Funnel mana yang kira-kira masih kurang dan semacamnya. Plus menurut gua kayak di PM itu mestinya kalau emang kita mau develop produk ya, dan terkait monitoringnya kadang-kadang kita kan cuma develop doang tapi habis itu lepas gitu kan. Nah, ya monitor sih, cuman kan lebih ke arah performance-nya ya. Performance dalam artian MAU-nya, transaksi GMV-nya gitu kan. Nah, dengan adanya mix panel ini yang hopefully akan jalan mulai diimplementasi ya dari tim Saskia, terus Victor, yang lain-lain itu kita bisa jadi lebih tahu sih si users ini gerakannya kemana aja, users ini tuh ternyata lebih condong pilih yang mana dan semacamnya gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu menentukan langkah kita berikutnya terkait misalnya, misalnya di gua konteks syariah gitu misalnya, ternyata users itu kalau mau ke nyari menu donasi ya, di donasi infak itu butuh step dan lama banget gitu kan. Kita bisa tahu ternyata parameternya tuh semenit gitu nyari, which is itu kan kelamaan gitu kan. Kalau selama ini kita cuman ini kayak lama nih, cuma lamanya berapa kita belum ternumerik terukur gitu ya berapa lamanya dan semacamnya. Jadi once kata kuncinya again semuanya mesti terukur ya melalui monitoring tools atau dalam hal ini mungkin Mixpanel gitu. Dan ketika udah dapat datanya, kita kemudian bisa nentuin langkah berikutnya apa. Misalnya apakah dari acquisition kita, channel acquisition, apakah dari misalnya teman-teman marketing bikin iklan di Instagram yang ngedirect ke open apps kita, itu mungkin yang jelek gitu. Atau misalnya dari retentionnya gini, orang-orang mungkin nggak mau masuk lagi ke kita dan semacamnya gitu. Jadi pertama itu tadi sih Bas, ada monitoring tracking toolsnya. Kedua, dari segi kita analisis funnel mana yang kira-kira perlu dioptimalin atau dibuang itu sekalian. Udah sih, habis itu baru kita bisa fokus ngedevelop produk sesuai yang user pengenin. Oke, thank you Bapak. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Yohana sih kayaknya, Yohana nih, ini nih Yohana. Yohana boleh lo nanya lo. Boleh. Oke, makasih untuk presentnya Mas. Ini ya sebenarnya pernah dibahas juga sih sama company sebelumnya tentang bagaimana grow hacking ini dalam apa ya waktu itu dibahas ya, mempromosikan suatu produk dengan para influencer. Nah, dia ambil teknik dari grow hacking ini nih, dia pernah nunjukin RR ini. Berarti sebenarnya sih apa ya, bingungnya, aku nggak terlalu aware banget sih soal ini. Tapi kalau Mas tadi udah saranin, kasih yang implementasinya harus seperti apa, berarti ini adalah salah satu syarat kita juga ya sebagai PM untuk selain membangun komunikasi antar tim, komunikasi antar partner juga, tapi juga memperdagangkan, mempromosikan gitu kan ya. Apa cukup orang tertentu aja, kayak misalnya ada tim terkait yang ngurusin kayak gini, mulai dari nyiapin referralnya ini, terus revenue, atau kita juga dituntut untuk aware tentang ini. Itu sih, Mas. Oke, yuk. Gua nganggepnya, jadi ini declare juga sih ya, as a PM ya. Gue juga baru berapa bulan lah jadi PM. Jadi gue juga lagi nyari form PM terbaik tuh kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya sempat nyari kan, terus salah satu yang gue sempat mention mungkin dari Mas Hatta ya. Mas Hatta kan selalu bilang PM itu mini CEO kan. Gue butuh sampai sekarang mungkin masih mencari makna itu ya. Mini CEO itu berarti kan kita mesti tahu semuanya ya, A to Z-nya kayak gimana gitu. Ya ibaratnya nggak ada jurusan sekolah tuh nggak ada jurusan produk gitu kan. Nah makanya pas lo jadi PM lo mesti tahu segalanya gitu. Gue menganalogikan kayak gitu. Terus gue juga
kemarin juga sempat nyari-nyari ketika ikut seminar-seminar di LinkedIn gitu ya. Salah satu standar untuk jadi PM yang baik itu ada tuh, mesti bisa tracking tools gitu. Salah satu ada Mixpanel dan semacamnya. Cuman pas gue confirm ke Saskia juga kan, Sas ini kita baru sebelumnya kan gue bahas target growth hacking ini kan. Sas lu bahas growth hacking pakai framework apaan, gue tanya. Kita ada sih mas bikin sendiri. Ya mirip sih kayak gini, cuman dia acquisition apa gitu, cuman 4 doang nggak salah. Activision apa gitu, ada revenue juga nggak salah. Cuman baru 4. Terus gue tanya, oh nggak pakai yang Pirate Matrix ini, ARR ini, gue tanya kan. Enggak mas, kita bikin sendiri. Terus gue tanya, kalau sebelumnya udah ada acuannya belum sih Sas gitu? Belum ada gitu. Jadi emang beneran baru dibikin di 4 tim itu, di Saskia, Mas Adli, Victor sama si Rasis. Jadi emang beneran baru banget gitu. Ya menurut gue which is good, better daripada belum nggak ada sama sekali kan. Dan juga gue ingat pas Hatta baru masuk join di kita, gue pas meeting Syariah Hatta sama Jody kan dari Tokped, dia juga sempat nanya kan, ini ada nggak sih kita tools tracking kayak gini? Dia bilang nggak ada gitu kan. Nah berarti gue bisa mengasumsikan bahwa di luar sana semua company startup itu udah jalan semua nih si tracking toolsnya gitu. Jadi dari mereka mungkin secara ngambil decision makingnya itu lebih valid ya berdasarkan data dan seterusnya lah. Nah jadi ya karena kita baru mulai, ya gue nggak menyalahkan juga, cuman mungkin ini bisa dibilang sebagai good start lah gitu. Jadi sebenarnya gue penasaran gitu, kayak curious gitu kan, ketika udah Mixpanel ini jalan, kita bisa leapfrognya tuh berapa jauh sih kayak gitu. Gitu sih yuk gitu. Jadi kalau misalnya lo tanya terkait dengan ini ranahnya siapa dan semacamnya, ya gue bisa dibilang as a PM kita at least aware ya sama numbers, sama terkait stepnya, how to analisisnya, dan kalau irisan sama produk berarti dari kelima funnel ini kita bisa fokus develop atau fokus reworknya tuh di funnel yang mana gitu sih. Cuman at the end masing-masing sih ada di tiga core team itu sih kalau menurut gue pribadi ya, dari sisi marketing, dari sisi produk, sama dari sisi codernya itu. I see sih mas. Cuma kalau ngelihat ada kelima parameter ini kepegang nggak ya, itu doang sih, ntar nantinya ketika kita akan implement ini dealing aja. Ya tapi harapannya bisa kepegang dan tahu juga sih, nggak cuma develop. Thank you mas. Ya. Pasti kepegang lah, kan ada bos Sebas, jadi santai sih. Nah, lo mau tau nggak Dam, jadi PM yang nanti sebagai mini CEO of their product tuh kerja di mana? Mana? Bank Mandiri terdepan, percaya tumbuh sama Anda. Itu benar loh. Di sana tuh harus tahu semua gitu. Dari operasional, habis itu sampai masa accounting produk loh, kayak gitu. Sampai masa compliance, risk, dan lain-lain itu di Mandiri harus ngerti semua, sampai PKS juga yang ngurusin gitu. Kalau mau berasa ini di Mandiri itu ya sih. Tapi gue setuju sih sebenarnya dengan pandangan. Jadi diskusi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lanjut. Dengan apa namanya? Dengan pandangan PM tuh harus ganti segalanya. Even menurut gue si growth hacking ini kan sebenarnya perpaduan antara technical things dengan marketing ini loh kan, marketing apa ya? Marketing insting lo lah istilahnya kayak gitu kan. Gitu. Lo harus bisa nemuin nih datanya sebenarnya kan, doing your marketing instinct, di mana sih sebenarnya ininya apa namanya turning point yang ngebuat customer lo ngerasa nyaman pakai produk ini, dan bahkan dia mau merivalkan produk lo gitu kan, di titik mana nih kayak gitu. Nah di situ yang lo nanti akan jual kayak gitu kan, yang lo istilahnya apa namanya ya, ini adalah jadi unique selling point gue di antara produk-produk lain. Kayak tadi kan si Airbnb unique selling point ini apa ya, dia tampilannya lebih oke gitu kan, lebih enak dilihat, ada foto-fotonya dibandingin Craigslist yang cuma tulisan kayak gitu kan. So yeah, I think as a PM you have to build a good marketing instinct as well. You have to build a good bisnis acumen yang tinggi juga gitu, nggak cuma sekedar technical things gitu sih. Ya, good point Sebas.
Yang lain mungkin Kori nih atau Rijal. Ekor biar rame aja Kor. Kalau dari gue tuh pertanyaan belum ada Mas, karena semua yang lu present ini jujur tuh apa ya, bukan hal yang sering gue temuin atau bukan produknya ya, tapi kayak konten si PPT lu ini tuh bukan hal yang sering gue lihat atau gue pelajarin gitu. Jadi cukup pemis juga sama isinya. Ternyata kalau kita mau bikin kayak menaikkan numbers gitu-gitu tuh, atau misalkan at least orang aware sama produk kita itu nggak harus dengan modal yang banyak gitu ya, dengan kayak yang lu bilang tadi gitu. Dan ini jujur ilmu baru sih, jadi gue belum bisa nanya ataupun soal ngajak discuss gitu. Gue mau bilang kayak thank you, presentasi lo keren gitu. Ya, Kor. Gue sebenarnya ini kan ngelatih terkait yang framework yang Pirate Matrix itu kan, gue pas bikin pun juga sebenarnya ngacak ke lu berdua sih sama Sebas, kan lu udah sering bikin tuh di apa sih, lu bikin tools trackingnya itu kan bahasa ya di GPOS. Nah, itu sebenarnya kerjanya kan, jadi at least lu udah dapat framework berpikirnya gitu kan. Oh, ini dari sini berkurang terus ujungnya cuma segini. Nah, itu sebenarnya mirip kayak gitu sih. Jadi once ini misalnya kita jalanin sebenarnya nggak sulit juga gitu, karena lu udah dapat framework, udah pernah nyobain lah kurang lebih kayak gimana gitu. Nah, yang gue buat sama Sebas pun masih apa ya, karena memang kemarin itu pun dibantu juga ya sama Sata sama Mas Wahyu itu, jadi kayak memang masih dari situ. Maksudnya yang maksud gue baru itu belum melihat sampai ke analis kayak sampai ke consumer app kita. Jadi kan sebenarnya yang gue selama ini tarik data sih dari Google Analytics untuk ngelihat kayak bounce rate dan lain-lain itu kan hanya pure di Digipos gitu. Jadi maksudnya gue belum bisa kayak nyangkut pautin untuk yang ke kita as a PM, atau mungkin lihat dari sisi bisnisnya, atau mungkin dari sisi tech-nya kayak gimana gitu. Ya Kor, siap. Ya pelan-pelan belajar juga kita. Ya, pasti. Open Thank you Mas Lugas. Tapi kayaknya Gas, gue nggak tahu sih ya. Di kita itu kan terkadang ya tadi kan satu nggak ada ini kan, nggak ada tools juga untuk nge-analisis masing-masing per panel. Belum ada lah, kan nanti akan ada mix panel ya. Cuma gue ngerasa nih, sekarang itu di PM itu, di kerjaan kita sehari-hari, kita tuh kayak hampir nggak punya ini sih, nggak punya kesempatan untuk nge-growthin produk kita lagi gitu. Jadi kayak misalnya gue punya nih beberapa fitur atau beberapa produk gitu kan, udah di develop nih, ujung-ujungnya jadi cuman MVP doang gitu kan. Kenapa? Karena once lo mau develop lagi gitu kan, nanti ketumpuk-tumpuk requirement-nya, bener. backlog-nya numpuk, nanti ada dari tempat lain ini yang diduin, yang ini diduin gitu kan. Ujung-ujungnya produk lo nggak akan pernah perfect gitu. For example, misalnya gue talking about pesan online, karena menurut gue itu ada best cases lah ya gitu. Menurut gue pesan online itu dulu ya, kalau kita mau ngembangin di awal-awal pandemi gitu ya, itu tuh bisa bagus banget gitu kan. Kan waktu itu kita develop itu di awal pandemi tuh, di saat orang pada diem di rumah gitu kan, orang nggak berani keluar gitu, kita develop itu, tapi jadinya jelek banget user experience-nya gitu kan. Masuk ke pilih pasan, habis itu nanti redirecting ke WhatsApp orang gitu kan, atau masuk ke mana itu juragan sayur gitu kan, masuk ke aplikasinya dia, habis itu nanti pas check out payment, karena di aplikasinya dia gitu, dan dia tidak bikin dedicated page gitu kan, nanti ada pilihan masuk dari link aja nih ya, terus nanti pas lo check out ada pilihan link aja, GoPay, OVO gitu kan, kayak lucu banget kan gitu kan. Nah tapi lo mau develop gitu kan, dari dulu kan cita-cita gue misalnya sebutan online ini adalah kayak si GrabMart gitu kan. Nyatuin itu di Mila Apps tuh ada apa namanya, ada inventory management, terus habis itu tinggal bikin API yang bisa di-consume sama consumer apps gitu. Jadi nanti si fitur pasar online ini tinggal nembak nih ke API inventory managementnya si Mila Apps kayak gitu, untuk retrieving katalog dan harga barang yang dijual di masing-masing toko gitu. Terus nanti ya udah tinggal dikirim deh kayak gitu kan. Bisa collaborate with Gojek atau dengan Grab gitu untuk delivery-nya gitu kan.
Tapi itu nggak pernah terwujud, dan sampai sekarang pun kalau mau ngembangin ke situ aja, ya gitu, pasti tabrakan, dianggap toh nggak ada numbers-nya gitu kan. Ya udah ngapain dikerjain gitu, mendingin ngerjain yang lain kayak gitu kan. Ini menurut gua ini sih apa namanya, point of view yang salah. Itu nggak ada numbers-nya karena user experience-nya jelek dan tidak bisa di growth gitu, karena produknya nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ya udah akhirnya jadi produk sampah aja kayak gitu. Dan di kita jeleknya adalah menurut gue sistem squadnya juga masih nggak jelas gitu. Yang ngebuat tadi banyak kepentingan di dalam satu squad, harus ngejain punya yang A, B, C, D gitu kan. Jadi gue benar-benar nggak bisa fokus untuk ngembangin si fitur tersebut. Supposed to be ya harusnya kalau mau ini, kalau menurut gue pribadi ya lo harus squadnya yang inilah, yang benar-benar fokus lah kayak gitu kan. Entah fokus ya ke sisi bisnis step atau ke produknya. Nanti misalnya we are talking about pasar online, ya udah itu tugas squadnya ngembangin pasar online aja terus gitu. Jadi nggak keganggu gitu loh sama squad sama project-project lainnya gitu. Dia bisa fokus, ya udah kembangin sampai nemuin God hacker things-nya itu di mana kayak gitu sih. Itu yang gue rasa sih di company kita. Mungkin ada pandangan lain. Bas ini di record apa ini kan, Bas? Apa? Di stop dulu nggak recordnya? Enggak, udah nggak gue record kan? Oh, udah ya? Oh ya udah. Udah nggak. Sengaja emang. Nah. Masih gue Tapi di record. gue masih ke record.